Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Vivi Septianti dengan NIM 001, lalu Erlina Tatiana dengan NIM 008, dan Okfa Kultabella dengan NIM 022. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perdagangan Luar Negeri, Proteksi, dan Globalisasi. Yang pertama adalah kekuatan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar, hasil produksi, maupun faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Selain itu, permintaan akan suatu barang ditentukan oleh pendapatan. Kita dapat menduga bahwa ada hubungan antara pendapatan satu negara dengan pembelian barang luar negeri atau impor. Pendapatan naik, maka pembelian barang dan jasa dari dalam negeri maupun impor dapat mengalami kenaikan juga. Yang berikutnya adalah pandangan para ahli ekonomi atau mazhab di masa merkantilisme dan klasik mengenai sumbangan perdagangan luar negeri kepada masyarakat. Ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab merkantilis yaitu ahli-ahli ekonomi yang hidup di sekitar abad ke-16 dan ke-17. Mereka berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Menurut mereka, suatu negara dapat mempertinggi kekayaan dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri. Ahli-ahli ekonomi klasik menganalisis dengan lebih mendalam lagi peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Misalnya, David Ricardo telah mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Sementara menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Dan yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialis. Keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang terakhir yaitu transfer teknologi modern. Lalu selanjutnya, keuntungan spesialisasi dengan menggunakan angka. Telah dinyatakan bahwa dengan mengadakan spesialisasi dan selanjutnya melakukan perdagangan luar negeri, dua keuntungan penting akan diperoleh oleh setiap negara. Keuntungan itu antara lain, 1. Faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisien. Yang kedua, penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang. Selanjutnya yaitu asumsi yang digunakan. Di dalam menunjukkan keuntungan yang didapat dari perdagangan luar negeri biasanya digunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan grafik. Dan akan diuraikan gambaran secara angka-angka mengenai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan luar negeri. Untuk menyederhanakan gambaran yang dibuat, perlu digunakan beberapa asumsi tambahan sebagai berikut. Antara lain, 1. Hanya dua negara yang akan melakukan spesialisasi dan perdagangan. 2. Masing-masing negara hanya memproduksi dua jenis barang. 3. Masing-masing negara hanya memiliki dua unit faktor produksi. Dan yang terakhir, harga relatif atau biaya pergantian atau opportunity cost. Lalu yang selanjutnya, yaitu keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Keuntungan mutlak yaitu keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksi barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara lain. Sedangkan keuntungan berbanding, yaitu perdagangan luar negeri juga dapat dilakukan walaupun salah satu negara tersebut lebih efisien dari negara yang lain di dalam memproduksi kedua barang. Di dalam keadaan seperti ini, kedua belah pihak masih tetap akan mendapat keuntungan dari perdagangan tersebut. Dicontohkan dengan dua tabel berikut. Dari tabel yang pertama, perdagangan yang saling menguntungkan itu dimungkinkan oleh wujudnya suatu bentuk keuntungan yang dinamakan keuntungan berbanding. Contoh dalam tabel 1 menunjukkan bagaimana keuntungan berbanding itu terwujud. Sedangkan pada tabel nomor 2, gambaran tersebut jelas menunjukkan bahwa seorang pekerja di negara M lebih efisien dari seorang pekerja dari negara N dalam memproduksi beras dan kain. Karena seorang pekerja di negara itu dapat memproduksi lebih banyak kain maupun beras kalau dibandingkan dengan yang dapat dihasilkan pekerja di negara N. Namun demikian kedua-dua negara tersebut tetap dapat melakukan perdagangan yang saling menguntungkan. Percaya keuntungan mutlak dan perdagangan. Di samping itu ada sebuah tabel yang merupakan tabel ketiga di makalah kami. Itu menunjukkan tabel keuntungan mutlak dan perdagangan luar negeri. Dari tabel tersebut
itu menjelaskan tentang tingkat produksi sebelum dan sesudah spesialisasi dari dua negara, yang itu dijelaskan antara Indonesia dengan Thailand. Terus yang kedua, bentuk dari spesialisasi tersebut. Terus yang ketiga yaitu keuntungan dari perdagangan luar negeri. Dan yang keempat itu menerangkan terkait tingkat konsumsi sebelum dan sesudah perdagangan di Indonesia dan di Thailand. Lalu pada slide selanjutnya yaitu slide 8, ini ada tabel yang keempat yang menjelaskan tentang keuntungan berbanding dan keuntungan luar negeri. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa harga mobil di Amerika itu akan lebih murah, dan begitupun sebaliknya harga televisi di Jepang akan lebih murah. Karena di masing-masing negara itu memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Misalnya di Amerika itu lebih unggul dalam memproduksi mobil, sedangkan di Jepang lebih unggul dalam memproduksi televisi. Pada slide selanjutnya yaitu slide 9, ini menjelaskan tentang keuntungan perdagangan. Corak keuntungan yang diperoleh setelah perdagangan dilakukan. Yang pertama, produksi mobil meningkat dari 70 menjadi 100 unit, tetapi produksi televisi berkurang dari 2.700 menjadi 2.400 unit. Dan ini adalah keadaan yang menguntungkan. Harga pertukaran adalah 40 televisi sama dengan satu mobil, berarti kekurangan 300 televisi dapat diganti dengan kenaikan produksi 7,5 mobil. Berarti tambahan 30 unit produksi mobil sama nilainya dengan 1.200 televisi. Jumlah yang lebih besar dari pengurangan produksi televisi yang berlaku sesudah perdagangan. Yang kedua, ini Amerika Serikat meningkati keuntungan yang nyata karena mobil dan televisi yang dinikmatinya melebihi dari jumlah yang dapat diproduksikan. Yang ketiga, itu jumlah televisi di Jepang berkurang sebanyak 1.200 sampai 800 sama dengan 400, tetapi jumlah mobil meningkat sebanyak 40 sampai 20. 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Nilai mobil tambahan ini adalah 20 dikali 40 sama dengan 800 unit. Ini berarti Jepang juga memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. Next, di slide selanjutnya yaitu ada proteksi dan pembatasan perdagangan. Pengertian proteksi sendiri, proteksi ini merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Pengertian tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif digolongkan jadi yang pertama ada biaya ekspor, ada biaya transito, dan biaya impor. Terus proteksi bisa berbentuk pengenaan tarif, kuota, pelarangan impor, dan subsidi. Di slide selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong proteksi itu terdiri ada beberapa tujuan penting dari proteksi. Yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, mendiversifikasi perekonomian. Dan yang keempat, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Selanjutnya, memperbaiki neraca pembayaran, menghindari neraca pembayaran, dan menghindari dumping. Dan yang terakhir, menambah pendapatan pemerintah. Lalu alat pembatasan perdagangan. Proteksi dan pembatasan perdagangan adalah suatu kebijakan pemerintah dalam membatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi. Poin A. Pengertian globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam globalisasi, peristiwa di satu negara akan mempengaruhi seluruh penjuru dunia. Globalisasi ditandai dengan munculnya perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri.
B. Faktor yang mewujudkan globalisasi ekonomi. Yang pertama ada perkembangan politik dunia, kedua peningkatan praktek perdagangan bebas, yang ketiga perkembangan perusahaan multinasional, yang keempat perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri, yang kelima kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Poin C yaitu peran Indonesia dalam globalisasi ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi, Indonesia berperan aktif dalam bidang berbagai lembaga ekonomi internasional, di antaranya adalah Bank Dunia, APEC, dan WTO. Indonesia juga anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak yang disebut dengan OPEC. D. Dampak globalisasi ekonomi. Dampak positif globalisasi ekonomi diantaranya produksi global dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, menyediakan dana tambahan. Kemudian dampak negatif globalisasi ekonomi yaitu kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas, membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia, ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan di luar negeri. Pertumbuhan ekonomi. A. Pengertian. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan atau PDB tanpa mengkaitkan dengan tingkat pertambahan penduduk. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian, yaitu ada faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin. Yang kedua ada faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar. Yang ketiga ada faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. Yang keempat faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus diantisipatif dan diterima pasar. Yang kelima faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah. C. Teori mengenai hubungan antara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori klasik menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Yang kedua, teori Schumpeter menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada teori Harold Domer menekankan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Yang keempat ada teori neoklasik. Melalui kajian empirikal, teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. D. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Yang kelima, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.